Setelah meninjau kontinuitas dan diskontinuitas di dalam pertimbangan periode sejarah, sekarang kita akan menelaah beberapa pertimbangan kultural. Ketika berbicara tentang kebudayaan, kita berpikir tentang pola-pola komunitas manusia yang berkembang dari konsep, perilaku, dan emosi bersama. Kebudayaan diekspresikan dalam hal-hal seperti seni, mode, teknologi, struktur politik, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya dalam interaksi manusia sehari-hari. Dan ketika kita membahas teologi Perjanjian Baru, kita harus memperhatikan dimensi-dimensi kultural ini, baik di dalam kehidupan pada abad pertama maupun di zaman kita sekarang. Setiap kali kita memperhatikan pertimbangan kultural, kita harus melihat kontinuitas maupun diskontinuitas kebudayaan. Terkadang ini tidak mudah, maka kita harus siap untuk berusaha keras melakukan refleksi yang teliti. Mari kita melihat kebenaran dari hal ini di dalam kontinuitas kebudayaan. Kita semua tahu bahwa setiap kebudayaan itu berbeda, dan perbedaan-perbedaan ini menjadi semakin besar dengan adanya jarak waktu maupun geografis. Namun, meskipun kita mengakui perbedaan-perbedaan ini, setiap kebudayaan manusia ada di dalam dunia yang sama. Fakta ini menciptakan banyak kontinuitas kultural, bahkan melintasi waktu maupun geografi. Setiap kebudayaan di bumi dibentuk oleh natur manusia dan lingkungan fisik dan alamiah. Dan sejauh faktor-faktor ini mempunyai kemiripan, maka pola-pola kebudayaannya pun mirip. Seperti dikatakan Pengkhotbah pasal 1 ayat 9. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Berdasarkan hal ini, tidaklah mengherankan bahwa ketika kita melihat di balik perbedaan-perbedaan yang tampak di permukaan, kita menemukan banyak unsur kebudayaan yang sama antara zaman kita dengan zaman Perjanjian Baru. Kita masih memakai pakaian, menikmati seni, berkeluarga, membentuk pemerintahan, dan menghukum kejahatan, sama seperti yang dilakukan orang pada zaman Perjanjian Baru. Oleh karena itu, seringkali sangat mudah untuk melihat berbagai persamaan di antara kebudayaan-kebudayaan di abad pertama dengan zaman kita. Perhatikan sebagai contoh adegan dalam Yohanes pasal 4 ayat 6 dan 7 yang menceritakan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Mungkin kita telah sering mendengar penjelasan mengenai dimensi kultural dari adegan ini. Yesus bertemu dan berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Meskipun orang Yahudi pada zaman Yesus menganggap orang Samaria najis dan tidak mau bergaul dengan mereka. Sebagai pembaca modern, kita tidak mempunyai perasaan apapun tentang orang Samaria. Kita bahkan tidak berpikir apakah seseorang itu tahir atau tidak secara seremonial. Meskipun demikian, tidak sulit untuk melihat paralel yang penting di antara adegan Alkitab ini dengan prasangka-prasangka sosial di zaman kita sekarang. Sayangnya, orang-orang di zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada abad pertama dalam hal ini. Dan karena kita hidup di dalam dunia yang sama seperti orang-orang pada zaman Perjanjian Baru, kita sering dapat dengan mudah menarik paralelnya dengan pengalaman kita dalam kebudayaan modern sekalipun ada beberapa perbedaan. Selain pentingnya menyadari bahwa pertimbangan kebudayaan mencakup kontinuitas kultural antara zaman kita dengan zaman Perjanjian Baru, kita juga perlu mewaspadai dampak dari diskontinuitas kultural terhadap pengertian kita tentang teologi Perjanjian Baru. Kita memahami kitab suci sebagai firman Allah, dan penulis utama kitab suci adalah Roh Kudus. Kita seringkali membicarakan kitab suci dengan istilah-istilah yang tinggi itu, sehingga terkadang muncul pertanyaan, lalu mengapa kita memerlukan sesuatu yang lain selain kitab suci? Mengapa kita perlu mempelajari kebudayaannya dan latar belakangnya dan bahasa aslinya? Jika kita mempunyai kitab suci itu sendiri, dan jika kitab suci adalah firman Allah, tidakkah itu cukup? Kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah penulis utamanya.
tetapi Roh Kudus juga bekerja melalui manusia yang menjadi penulisnya dan memberikan kitab suci kepada kita dalam konteks historis. Kita tidak memiliki kitab suci yang hanya berisi daftar kebenaran proporsional. Kita tidak memiliki kitab suci yang merupakan kitab undang-undang yang hanya berisi hukum-hukum dan serta daftar hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Kita tidak memiliki kitab suci yang hanya berisi kumpulan ucapan hikmat, satu pepatah, satu peribahasa, satu ungkapan yang sambung-menyambung, dan kita dengan cara tertentu menyusun kebenaran dari situ. Meskipun semua unsur ini ada di dalam kitab suci, kitab suci adalah wahyu dari Allah, suatu wahyu tentang Allah dan tindakan-tindakan Allah di dalam sejarah. Kita kadang-kadang merangkumkan pengertian kita tentang kitab suci dengan berkata bahwa kitab suci adalah firman Allah dalam kata-kata manusia yang menjadi penulisnya yang diberikan di dalam sejarah. Dan kata dalam sejarah itu merupakan bagian yang sangat penting bagi kita. Jika kita tidak mengerti konteks kebudayaan di mana kitab suci ditulis, jika kita tidak mengerti bahasanya, maka kitab suci mudah sekali disalah tafsirkan. Dalam kenyataannya, banyak pemikiran kebudayaan pada zaman kita dan di zaman Perjanjian Baru sangat jauh berbeda. Dan kita harus bekerja sangat keras untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh perbedaan ini dalam menafsirkan dan mengaplikasikan teologi Perjanjian Baru. Salah satu contoh paling jelas dari diskontinuitas kebudayaan semacam ini ialah bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Baru. Relatif sedikit pengikut Kristus pada masa kini yang dapat membaca Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Selain itu, kita perlu mengingat konvensi-konvensi sastra abad pertama dan pengaruh versi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama yang dipakai oleh para penulis Perjanjian Baru. Kita juga harus mengatasi ketidaktahuan kita akan praktik-praktik politik, ekonomi, dan praktik sosial yang lebih luas pada masa itu. Maka hanya dengan berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari semuanya itu, barulah kita dapat mengatasi banyak diskontinuitas kultural di antara Perjanjian Baru dengan zaman kita. Di London, ada sebuah ungkapan indah yang berbunyi, "Mind the gap," perhatikan celahnya. Anda mendengar ungkapan ini sebelum Anda melangkah keluar dari gerbong kereta api di bawah tanah dan menginjak lantai stasiun, karena ada celah atau kesenjangan di antara keduanya. Sehingga peringatan ini terus-menerus diberikan. Perhatikan celahnya, perhatikan celahnya. Dan ini adalah gagasan penting yang perlu dipikirkan, yaitu bahwa alasan pentingnya memahami konteks kebudayaan dari Perjanjian Baru ketika kita menafsirkan dan mengajarkan dan mengkhotbahkan Perjanjian Baru ialah karena kita perlu memperhatikan celah atau kesenjangannya. Ada kesenjangan di antara dulu dan sekarang. Ada kesenjangan dalam bahasa yang digunakan. Ada kesenjangan dalam penciptaan identitas sosial. Dan jika kita tidak memperhatikan kesenjangan itu, kita pasti akan mengisinya dengan kebudayaan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri tentang berbagai hal. Kita bukan mendengarkan apa yang dikatakan teks untuk melihat bagaimana teks itu dapat diterapkan bagi kehidupan kita sekarang, tetapi kita melakukan yang sebaliknya. Kita menjadikan hidup kita sebagai cara untuk memahami teks. Kita berbicara kepada teks dan bukan teks yang berbicara kepada kita. Maka kita akan kehilangan beberapa hal. Jika kita percaya bahwa pesan asli teks itu diinspirasikan, maka kita akan giat berusaha untuk memperhatikan kesenjangan yang ada agar kita dapat mendengarkan firman Allah, bukan agar kita dapat memasukkan pertimbangan sosial kita sendiri. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.